Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Doa saya kita semua tetap bisa mengikuti proses-proses yang datangnya dari Tuhan. Karena kita diciptakan sempurna ketika dalam dimensi roh. Tetapi ketika kita ada di dunia ini, kita harus tunduk dan hidup di dalam hukum yang bernama hukum proses. Kita perlu mengalami berbagai ujian, berbagai aniaya, tuduhan, kesengsaraan. Kita mengalami penderitaan mungkin, penghinaan, bahkan godaan, luka-luka. Kita mengalami pengorbanan, kesengsaraan, perlawanan yang luar biasa. Tapi dalam semuanya itu, sekali lagi saya ingetin, Tuhan tetap setia menemani kita. Dia tetap tidak pernah meninggalkan kita. Karena buah daripada semua proses yang terjadi dalam hidup kita adalah tujuan kita kita bisa sampai kepada akhir atau ujung desain Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kebenaran firman Tuhan saat teduh, mendengarkan firman atau saat teduh seperti ini menjadi begitu penting. Karena itu jangan lupa terus membaca kitab Keluaran, 22 pasal, saudaraku. Lanjutkan saja dari pasal yang saudara sudah baca, kitab Matius, demikian juga 2 pasal, lalu kitab Mazmur dan kitab Amsal. Kita perlu tunduk kepada proses Allah dengan menjadikan kita supaya kita bisa sepenuhnya menggenapi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena itu sama seperti hukum gravitasi. Saudara tidak bisa melawan hukum itu. Kalau saudara melempar benda ke atas, dia pasti akan jatuh ke bawah. Itu namanya hukum, pasti. Dan akan terjadi seperti itu. Proses juga adalah sebuah prinsip, sebuah hukum. Jadi kalau ada hukum di dunia ini, maka dalam hukum rohani, kita tidak bisa menghindari juga hukum alam. Kita nggak bisa hindari, nggak bisa dibatalkan, nggak bisa diubah. Hukum proses juga merupakan sebuah hukum. Ini bukan sebuah pilihan, melainkan hukum yang mengatur tujuan Tuhan. Supaya tujuannya, apa yang didesainnya di surga itu bisa terjadi. Jadi ini adalah sebuah cara di mana seseorang atau kita dibentuk, dibuat. Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa mencapai tujuan yang sudah didesain oleh Tuhan. Jadi dia menggunakan berbagai situasi, kondisi, keadaan sebagai bentuk proses untuk kita akhirnya tunduk kepada proses itu. Seperti Musa, dari bayi dia sudah ditentukan tentu untuk menjadi pembebas orang Israel. Tetapi dalam perjalanannya dia harus masuk di sebuah tempat, dia dilepaskan di sungai. Musa artinya yang diambil dari air. Dan dia dididik sedemikian rupa. Tetapi Allah tidak selesai dengan hidupnya. Dan dia coba pakai caranya sendiri dengan membunuh orang-orang Mesir, tentara Mesir yang menekan teman-teman atau orang-orang sebangsanya. Dia bunuh dengan caranya. Dan dari situ dia ketakutan. Dan ternyata orang-orang Israel sendiri tidak menerima dia. Lalu dari situ dia lari. Tentu itu adalah sebuah proses Tuhan. Dia masuk ke padang gurun, jadi gembala. Dan ketika akhirnya dia sampai kepada panggilan Tuhan, setelah dia melewati proses panjang menjadi seorang gembala. Dan saudara, akhirnya dia melihat api yang membakar sebuah semak-semak, tetapi semaknya tidak terbakar. Dia perlu mengikuti proses itu sampai akhirnya dia menjadi sebuah pribadi yang matang, yang bisa menggenapi tujuan Allah di dalam hidupnya. Demikian dengan kita. Saya percaya bahwa Allah belum selesai dengan kita. Perlu kita mengikuti. Perlu kita mempercayai bahwa Allah sedang membawa kita. Apapun yang sedang kita alami. Apapun yang saudara, Bapak, Ibu sedang terjadi dalam hidup kita. Situasi-situasi yang tidak baik mungkin menurut kita. Tidak enak. Tidak menyenangkan. Tapi percayalah, semua itu tidak pernah kebetulan. Ada sebuah proses dari Tuhan. Jadi hukum proses memerintah. Bukan hanya di alam jasmani. Tetapi di surga itu juga terjadi hukum rohaninya. Jadi di surga sudah terjadi, sudah selesai semuanya. Tujuan Anda sudah ditetapkan, tujuan kita. Namun karena kita sekarang telah tiba di bumi, ada di bumi, maka kita harus menjalani proses supaya kita bisa dipersiapkan bagi penggenapannya, seperti apa yang saya katakan tentang Musa. Ada jarak yang besar antara penciptaan dan pembentukan. Di dalam jasmani kita mengalami berbagai proses menuju perkembangan penuh daripada potensi kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan. Dalam inilah perkembangan kita memulai sebagai bayi, saudaraku, waktu kita dilahirkan, bertumbuh menjadi anak, melewati masa pubertas, lalu kita menjadi dewasa, sampai kita mencapai menjadi orang tua atau kedewasaan penuh.
Proses yang sama terjadi dalam perkembangan rohani kita. Kita mengikuti proses pertumbuhan sampai kita mencapai kedewasaan yang diperlukan, yang memungkinkan untuk kita bisa menyelesaikan tujuan Allah yang ada dalam hidup kita. Kita punya kekuatan, kemampuan untuk bekerja sama dengan Allah. Jika kita tidak mengalami proses ini, saya percaya kita tidak akan bisa masuk ke dalam tujuan hidup kita. Jadi kalau saudara ingin menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup saudara, saudara harus mau masuk dalam proses itu. Banyak orang tahu secara teori bahwa mereka diciptakan untuk suatu tujuan besar. Tapi mereka belum diajarkan bagaimana mencapai atau apa yang harus dilakukan dengannya, dengan rencana itu. Beberapa orang mengerti gagasan tentang proses, tapi mereka nggak pernah mau tunduk kepada proses itu. Jadi mereka justru kehilangan banyak hal dalam hidup mereka, kehilangan potensi mereka. Jadi saudara, kita tidak jadi seorang rasul. Paulus tidak langsung jadi seorang rasul ketika dia dipanggil oleh Tuhan, tidak langsung jadi rasul. Saya tidak langsung jadi seorang gembala ketika saya menerima Yesus dalam hati saya menjadi Tuhan dan juru selamat saya. Saya perlu melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk melayani dia. Saya tekun setia, ngepel gereja, bersihkan bangkunya, kamar mandi gereja. Sebagai seorang muda saya waktu itu, saya belajar hanya setia saja sebelum saya sampai pada titik ini. Saya tekun, saya setia dengan perkara yang kecil. Uang yang dipercayakan sama saya juga tidak banyak dulu ketika saya jadi seorang pekerja di gereja lokal. Cuma 5.000 perak tiap minggu dikasih untuk jajan saya. Jadi saudara tidak akan pernah sampai penuh kalau saudara tidak mengikuti proses itu secara rohani juga. Jadi sebelum saudara menjadi pribadi-pribadi yang bisa berdampak besar, kita perlu mengikuti proses Tuhan yang kecil-kecil. Perlu kita habiskan mungkin bertahun-tahun waktu kita. Kita perlu tunduk pada proses yang Tuhan lakukan dengan cara Tuhan untuk membentuk kita dalam kita menggenapi tujuan kerajaannya. Jadi kita perlu belajar terus sampai potensi-potensi kita keluar. Jadi terkadang kita bertanya, apa sih yang terjadi pada diri saya selama proses ilahi ini? Mengapa ini menyakitkan? Seperti apa prosesnya nanti? Bagaimana akhirnya? Jadi saya percaya bahwa ujung daripada proses tersebut adalah sebuah transformasi perubahan dalam roh, jiwa, dan tubuh kita, yaitu perkembangan karakter kita. Karena itu ujung dari akhirnya adalah terjadinya proses transformasi roh kita, jiwa kita. Roh kita mengalami perkembangan semakin kuat. Kalau di 1 Yohanes dikatakan seperti Kristen anak, kebutuhannya mengenal Bapa. Ke Kristen pemuda, kamu kuat karena firman dan kamu bisa mengalahkan yang jahat. Baru kita bisa bertumbuh menjadi Kristen bapak-bapak. Karena itu ujung akhir daripada prosesnya adalah kita mengalami transformasi roh, jiwa, dan tubuh kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Diberkatilah semua umat-Mu. Lawat mereka apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan, pergumulan. Tuhan tolong dan campur tangan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lawat yang sakit, yang terikat, yang susah. Biar ada jalan keluar, ada inspirasi yang memerdekakan lewat firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.